Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan membahas materi mengenai sistem operasi, dan dosen pengampunya yaitu adalah Bapak Muhammad Adri, SPDMT, untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Septia Hardila, NIM 2007621, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Negeri Padang. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari apa itu sistem operasi, prinsip kerja, dan fungsinya dalam sistem komputer. Nah, ada materinya itu hasil-hasil utama, submaterinya ada proses, manajemen memori, proteksi informasi dan keamanan, penjadwalan dan manajemen sumber daya, serta struktur sistem. Dan selanjutnya itu ada karakteristik dari sistem operasi modern. Oke. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Nah, kompleksitas ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Nah, menurut DENN 80A, ia berpendapat bahwa terdapat 5 buah peroleh intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama ada proses. Nah, proses ini digunakan oleh para perancang multicans pada tahun 1960-an. Nah, yang kedua ada manajemen memori. Nah, manajer ini merupakan sistem yang memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan data yang efisien. Nah, yang ketiga ada proteksi informasi dan keamanan. Sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi. Yang keempat itu ada penjadwalan dan manajemen sumber daya. Jadi, ia mengatur berbagai sumber daya yang tersedia seperti memori utama, perangkat I/O, dan prosesor. Dan juga untuk menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses aktif. Yang terakhir yaitu struktur sistem. Nah, ini merupakan struktur hierarki sebuah sistem operasi modern yang membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktunya, karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Oke, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada proses. Nah, apa itu proses? Nah, banyak definisi proses ya. Nah, konsep proses ini sangat penting sekali dalam struktur sistem operasi. Nah, proses itu adalah istilah yang lebih bersifat umum. Nah, jadi definisinya seperti, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada program yang sedang dieksekusi, itu bisa disebut juga dengan proses. Lalu ada jiwa yang dianimasikan dalam sebuah program, itu juga sebuah proses. Yang ketiga itu ada entity yang dapat di-assign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor. Dan yang keempat yaitu suatu unit dari karakteristik oleh sequential. Nah, jadi thread tunggalnya pada eksekusi, lalu stack langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Nah, ada 3 arah perkembangan sistem komputer yang telah menciptakan masalah dalam timer dan sinkronisasi yang berkontribusi. Nah, ada 3. Yang pertama terhadap konsep proses multiprogramming, yang kedua ada terhadap general purpose time sharing, dan yang ketiga ada terhadap transaction processing system. Nah, secara singkatnya, konsep proses multiprogramming itu yang dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkat I/O termasuk perangkat penyimpan tetap dalam keadaan sibuk untuk memperoleh efisiensi yang maksimum. Nah, yang kedua itu ada general purpose time sharing. Nah, jadi tujuannya itu agar responsif terhadap kebutuhan pada penggunaan saat ini. Jadi dengan alasan biaya harus mampu mendukung pada pengguna yang berjumlah banyak secara simultan. Yang ketiga ada transaction process system. Nah, dalam hal ini sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database.
Nah, ada beberapa ada beberapa sebab umum atau sebab utama terjadinya suatu error. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu ada karena sinkronisasi yang salah. Yang kedua ada mutual exclusion yang gagal. Yang ketiga ada operasi program non-determined. Yang keempat ada deadlock. Nah, jadi kita dapat menganggap bahwa proses itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada proses yang executable. Yang kedua adalah data terkait yang diperlukan oleh program seperti variabel, ruang kerja, buffer, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah konteks eksekusi program tersebut. Nah, elemen yang pentingnya itu ada pada konteks eksekusi program. Nah, jadi konteks eksekusi program ini meliputi apa? Meliputi seluruh informasi yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengatur proses dan yang diperlukan prosesor untuk mengeksekusi proses secara benar. Oke, selanjutnya itu ada manajemen memori. Nah, jadi manajemen memori ini merupakan manajer sistem yang memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan dengan efisien. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab penting manajemen penyimpanan. Nah, apa saja 5 tanggung jawab itu? Yang pertama ada isolasi proses. Nah, isolasi proses ini sistem operasi itu jadi harus mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data dan memori. Nah, yang kedua ada alokasi otomatis dan manajemen. Nah, jadi program harus secara dinamis dialokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. Yang ketiga ada dukungan pemrograman modular. Nah, jadi pemrograman harus mampu membuat dan menghapus modul-modul program serta mengubah ukuran modul secara dinamis. Yang keempat ada proteksi dan kontrol akses, yaitu penggunaan memori secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori akan memungkinkan sebuah program menunjuk ruang memori program lainnya. Nah, ini ada pengalamatan memori virtual. Nah, jadi pada gambar ini sistem penyimpanan yang diatur oleh sistem operasi hardware atau prosesor bersama-sama dengan sistem operasi menyediakan pengguna atau proses virtual yang memiliki akses ke memori virtual penyimpanan dan dapat berbentuk ruang yang terbentuk ruang alamat linear atau kumpulan segmen yang merupakan blok-blok alamat continuous yang panjang variabel. Nah, itu tadi gambaran mengenai pengalamatan memori virtual. Selanjutnya itu ada proteksi informasi dan keamanan. Nah, jadi semakin meningkatnya pemakaian sistem time sharing dan jaringan kerja komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Nah, jadi ancaman ini terhadap organisasi itu sangat bervariasi. Nah, namun terdapat beberapa general purpose tools yang dapat dimasukkan ke dalam komputer dan sistem operasi yang mendukung bermacam-macam mekanisme. Nah, jadi sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi ini itu berhubungan dengan sistem operasi dan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama ada kategori pengontrolan akses. Nah, jadi kategori ini berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, ada ke subsistem dan ke data. Nah, serta juga pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat di dalam sistem. Nah, yang kedua ada pengontrolan aliran informasi, yaitu mengatur aliran data di dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. Yang ketiga ada sertifikasi.
Nah, apa itu sertifikasi? Jadi sertifikasi ini pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu penjadwalan dan manajemen sumber daya. Nah, jadi tugas sistem operasi ini itu adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia dalam memori utama, dalam perangkat I/O, dan dalam prosesor. Nah, untuk menjadwalkan penggunaannya itu memperoleh berbagai proses aktif. Nah, jadi harus ada kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan. Jadi itu akan memperhatikan 3 faktor. Yang pertama ada faktor keadilan, responsivitas diferensial, dan yang ketiga ada efisiensi. Nah, pada faktor keadilan ini semuanya menginginkan proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya. Jadi diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Nah, yang kedua ada responsivitas diferensial. Jadi sistem operasi itu perlu membeda-bedakan kelas jobnya. Nah, jadi dengan persyaratan layanan yang berbeda. Nah, sistem operasi itu harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi persyaratan secara umum. Yang ketiga ada efisiensi. Nah, jadi sistem operasinya harus berusaha untuk memaksimalkan throughput output. Nah, atau meminimalkan waktu respon. Nah, jadi dalam kasus time sharing mengakomodasikan pengguna secara mungkin. Nah, di samping ini ada gambar elemen penting sebuah sistem operasi multiprogramming. Nah, elemen penting ini melibatkan penjadwalan proses dan alokasi sumber daya dalam lingkungan multiprogramming. Jadi, sistem operasi ini memiliki sejumlah aturan atau sejumlah antrian yang masing-masing antrian tersebut sebenarnya berupa list proses. Nah, jadi list proses yang sedang menanti gitu. Nah, antrian ini bersifat jangka pendek dan terdiri dari proses-proses yang berada di dalam memori utama. Nah, setidaknya bagian yang minimum ini sangat penting berada di dalam memori utama dan mereka siap beroperasi. Nah, salah satunya itu prosesnya dapat menggunakan prosesor untuk kesempatan berikutnya. Nah, jadi pengambilan salah satu proses tersebut merupakan tugas short term scheduler atau dispatcher. Nah, jadi strategi yang umum digunakan dengan memberi waktu giliran. Nah, memberi waktu giliran atau antrian kepada setiap proses tersebut. Nah, cara ini juga dikenal dengan proses teknik round robin. Nah, jadi yang lebih diutamakan itu tingkat prioritasnya. Selanjutnya yaitu ada materi struktur sistem. Nah, apa itu struktur sistem? Nah, jadi struktur sistem ini merupakan struktur hierarki sebuah sistem operasi modern yang membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Nah, ada beberapa hal yang jelas software harus bersifat modular. Nah, jadi modularitas ini akan membantu dalam mengorganisasikan proses pembuatan software dan membatasi pekerjaan diagnosis dan perbaikan error. Jadi modul ini harus memiliki interface satu dengan yang lain dan harus dibuat sesederhana mungkin. Jadi sehingga hal ini akan memudahkan pemrogram. Nah, jadi lapisannya lebih rendah dan berkaitan dengan skala waktu yang lebih pendek. Nah, cara penerapan prinsip-prinsipnya itu pun sangat bervariasi ya. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik sistem operasi modern. Nah, kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan struktur saja,
Nah, tetapi cara-cara baru dalam mengorganisasikan sistem operasi ini juga sangat diperlukan. Nah, ada berbagai pendekatan dalam elemen rancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Jadi, pendekatan itu tuh digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada pendekatan arsitektur mikrokernel. Nah, jadi pendekatan ini itu pendekatan mikrokernel yang menyederhanakan implementasi, memberikan fleksibilitas dan sangat cocok untuk lingkungan yang terdistribusi. Nah, pada dasarnya mikrokernel itu berinteraksi dengan proses server lokal dan jauh atau remote ya. Nah, jadi dengan cara yang sama yang memberikan fasilitas pembentukan sistem terdistribusi. Yang kedua ada multithreading. Nah, jadi multithreading ini teknik di mana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread-thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Nah, multithreading ini juga dapat dibedakan antara proses dengan threadnya. Nah, jadi thread itu merupakan saluran kerja yang dapat dikirimkan. Nah, jadi dia dapat melakukan eksekusi secara sekuensial dan dapat diinterupsi sehingga prosesor dapat beralih ke threadnya. Itu yang kedua, selanjutnya itu ada proses. Nah, proses ini merupakan kumpulan sebuah threadnya. Nah, jadi sekumpulan sebuah thread dan sumber daya yang saling berkaitan. Seperti apa contohnya? Seperti memori, seperti file terbuka dan perangkat. Nah, proses ini sangat berkaitan erat dengan eksekusi. Nah, selanjutnya itu ada symmetric multiprocessing atau SMP. Nah, jadi SMP ini berkaitan dengan arsitektur hardware komputer dan juga dengan sifat sistem operasi merefleksikan arsitektur. Nah, jadi SMP ini dapat didefinisikan sebagai sistem komputer standalone. Nah, yang karakteristiknya itu terdapat sejumlah mikroprosesor, lalu ada mikroprosesor tersebut menggunakan memori utama dan fasilitas I/O secara bersama-sama diinterkoneksikan oleh sebuah bus atau teknik koneksi internal lainnya. Yang ketiga itu semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama. Nah, makanya disebut simetrik ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu ada pada kinerja, ketersediaan, pertumbuhan, dan penskalan. Nah, jadi fitur SMP ini sangat menarik ya, karena keberadaannya terhadap beberapa prosesor tidak dirasakan oleh para pengguna. Nah, selanjutnya ada sistem operasi terdistribusi. Jadi sistem operasi terdistribusi ini menyediakan ilusi ruang memori utama tunggal dan ruang memori sekunder tunggal. Nah, ditambah fasilitas akses yang tergabung seperti sistem file terdistribusi. Yang terakhir yaitu ada rancangan berorientasi objek. Nah, rancangan berorientasi objek ini memberikan disiplin ke proses tentang menambah pengembangan modular ke kernel yang kecil. Nah, pada tingkat sistem operasi terstruktur berbasis objek, memungkinkan pemrograman untuk menyesuaikan sistem operasi tanpa mengganggu integritas sistem. Orientasi objek juga memudahkan pembuatan tool terdistribusi dan sistem operasi terdistribusi berkurang sangat besar. Oke, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.